البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan syarah usulis sunnah, masih di muka surat 171. Qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah asy-syarah. Hadzal bahsu khasun bil a'immah wa wulatil umur. Pembahasan ini khusus tentang para pemimpin dan pemegang kekuasaan. Yaqulul mu'allifu rahimahullahu fihi, si penulis yaitu Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang bab ini, wasam'u wa ta'atu lil a'immah wa amiril mu'minin. Wajib untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin dan kepada penguasa kaum muslimin, kaum mukminin, al-barri wal fajir, yang baik ataupun yang jahat, wa man waliyal khilafah, dan orang yang memegang kekhilafahan, yakni min aqidati ahli sunnati wa jamaah wa min usulid dini wa sunnati indahum. Maksud beliau adalah termasuk dari akidah ahlu sunnah wa jamaah dan termasuk dari prinsip-prinsip agama dan sunnah. Menurut ahlu sunnah adalah as-sam'u wa ta'atu lil a'immah, mendengar dan taat kepada para pemimpin, wa wulatil umur, dan pemegang kekuasaan, wa amirul mu'minin, wa amiril mu'minin, dan juga untuk penguasa kaum mukminin, al-barri wal fajir, yang baik dan yang jahat. Hadhihi aqidatu ahli sunnah annahum yasma'una wa yuti'una lil imam. Ini adalah akidah ahlu sunnah, bahwasanya mereka mendengar dan menaati imam, wa amiril mu'minin, dan pemimpin kaum mukminin, sawaun akana barron au fajiron, sama saja dia orang yang baik ataupun orang yang jahat, wala yakhrujuna alaih, dan kaum muslimin tidak memberontak kepada orang tersebut. Fama, yaitu ahlu sunnah wa jamaah tidak memberontak kepada penguasa tersebut. Famani jtama an-nasu alaih wa radau bih, maka barang siapa umat manusia telah bersepakat untuk taat kepadanya dan mereka ridho kepadanya, au man ghalabahum bisayf, atau barang siapa mengalahkan mereka dengan pedang, hatta sara khalifah, sehingga dia menjadi khalifah, wa summiya amirul mu'minin, dinamakan sebagai amirul mu'minin, faqad waliyal amr, maka dia telah memegang kekuasaan, wa sara khalifatan lil muslimin, dan dia menjadi khalifah untuk kaum muslimin, wa wajaba lahu sam'u wa ta'ah, dan menjadi wajiblah bagi kita untuk menaati dan mendengar dan menaati dia. Baron kana au fajiron, dia orang yang baik ataupun orang yang jahat. Wa yasbutul wilayatu biwahidatin min salasati umur. Kekuasaan itu menjadi pasti dengan salah satu dari 3 perkara. Al-amrul awal al-intikhabu min ahlil halli wal aqd. Pemilihan dari ahli hal wal aqd, yaitu apa? Orang-orang yang berwenang untuk menyengurusi masalah, menguraikan permasalahan atau membuat kesepakatan. Awil ikhtiyar, atau apa? Yaitu pilihan dari mereka, pilihan dari ahlu syura. Fa idan takhabahu aw ikhtarahu ahlul halli wal aqd, maka apabila ahlu syura tersebut telah memilih orang tersebut, sabatat lahul khilafatu wal imamah, menjadi pastilah untuk dia kekhilafahan dan kepemimpinan. Asani ayyahada ilaihil khalifatus sabiq, yaitu khalifah yang terdahulu membuat perjanjian untuk dia biwilayatil ahad, bahwasanya dialah yang memegang kekuasaan. Fatantaqilul khilafatu ilaihi bidzalik, maka kekhilafahan pindah kepadanya dengan itu. Al-amru salis an yaghlibahum bisayfih, perkara yang ketiga adalah orang itu mengalahkan kaum muslimin dengan pedang dia, wa quwwatih, kekuatannya, wa sultanih, kekuasaan dia, hatta yastatiba lahul amr, sehingga urusan ini memang menetap untuk dia.
urusan kekuasaan. Wa sabatat lahul khilafah, dan kekhilafahan menjadi pasti untuk dia bil quwwati wal ghalabah, dengan kekuatan dan dominasi. Yaitu apa? Dia memberontak. Yaitu dia dosa, memberontak, dia berdosa, dosa besar. Tetapi kalau dia memang kenyataannya dia yang menang dan dia naik, maka kita wajib taat pada dia. Masalah pemberontakan itu dosa dia nanti, bertanggung jawab di hadapan Allah. Fahada aidan khalifatun lil muslimin, maka orang ini juga menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Wa qad waqa'a al khilafu fi tariqatil lati sabatat bihal khilafah. Telah terjadi perselisihan tentang yaitu apa yang menjadi metode kepastian kekhilafahan li Abi Bakrin radhiyallahu an. Abu Bakar menjadi khalifah itu dengan metode apa? Faqala qaum sabatat lahul khilafah bin nasil jali. Sebagian ulama mengatakan kekhilafahan pasti untuk Abu Bakar dengan nas yang jelas dari Rasulullah. Wa qala qaum bin nasil khafi. Kelompok yang lain dari ulama mengatakan yaitu dengan nas yang samar-samar, yaitu dengan ketetapan Nabi tapi secara isyarat-isyarat. Wasawab annahu sabatat lahul khilafah bil ikhtiyari wal intikhab. Yang benar adalah beliau mendapatkan kekhilafahan secara pasti dengan apa? Pilihan. Baik, kalau Syekhuna Yahya mengatakan apa? Yaitu bin nasil khafi, dengan ketetapan yang samar-samar. Yaitu Nabi SAW mengisyaratkan itu. Tetapi kemudian menjadi lebih pastinya lagi adalah memang apa? Pilihan dari para sahabat yang mereka berkumpul di Dar Bani Sa'idah itu. Kemudian kata Syekhuna Ar-Raji di sini, wadzalika lamma jtama al-ashabu fi saqifati Bani Sa'idah. Yang demikian itu adalah tatkala para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Waja'ahum Umar wa Utsman wa Abu Ubaidah. Umar, Utsman, Abu Ubaidah mendatangi mereka. Fatakallama Umar, Umar berbicara. Wa takallama Abu Bakar, Abu Bakar berbicara. Wa qal ikhtaru imma Umar wa imma Abu Ubaidah. Abu Bakar mengatakan pilihlah Umar atau Abu Ubaidah. Faqala Umar, aradiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinihi afala nardaka lidunyana. Apakah Rasulullah SAW meridhoi Anda untuk agama beliau, kemudian kami tidak meridhoi Anda untuk agama kami, untuk dunia kami? Menunjukkan apa? Mereka tahu Rasulullah sudah mengisyaratkan dengan isyarat yang samar-samar untuk Abu Bakar As-Siddiq. Buktinya apa? Sebagai imam dalam sholat dan sebagainya. Fabaya'ahu wa baya'ahun nas. Lalu Umar membaiat Abu Bakar dan orang-orang pun ikut membaiat Abu Bakar. Walau kana hunaka nasun ma hasala khilafun bainas sahabah. Seandainya di sana ada nas, maksudnya adalah nas yang jali, niscaya tidak terjadi perselisihan di kalangan sahabat. Wala jatama'u, pastilah mereka itu bersepakat. Wala dzakara Umarun nas, niscaya Umar akan menyebutkan nas. Wa Abu Ubaidah, demikian pula Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma. Wa amma ma dzukira min anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lil mar'ah. Adapun yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita tersebut, allati qalat, yang mengatakan illam ajidka, apabila saya tidak mendapati Anda, qal illam tajidini fa'ti Abu Bakar, kalau engkau tidak mendapati aku maka datangi Abu Bakar. Yaitu apa? Dalam hadis dikatakan isyarat kalau Rasulullah meninggal dan wanita ini datang lagi harus jumpa pada siapa? Baik. Wa kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula masalah dalil yang kedua, qaddamahu liyusalliya bin nas, Nabi memajukan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar agar dia salat mengimami orang-orang. Wa qaulihi, demikian pula dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu muttakhidan khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan. Seandainya saya mengambil kekasih, nih saya mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Fahadhihi laisat nususan sharihah, maka ini bukan nas yang jelas. Memang ini bukan nas yang jelas, ini adalah nas yang samar-samar. Tapi ada nas yang apa itu yang terkuat dalam masalah ini. Oh alam, kenapa tidak disebutkan oleh Syekhuna Ar-Raji hafizahullah, ma'ruf hadisnya, yaitu apa? Dan hadisnya sahih. Itu juga disebutkan oleh Syekhuna Yahya ketika Rasulullah wafat, beliau akan wafat, beliau memerintahkan untuk didatangkan kertas.
Didatangkan yaitu apa? Surat. Ya semacam apa? Pen, semacam pen untuk menulis. Tapi kemudian beliau mengatakan Allah dan kaum mukminin tidak ridho kecuali kepada Abu Bakar. Tatkala Rasulullah mengatakan bahwa kemari pen untuk aku akan tetapkan pada kalian sehingga tidak ada orang yang berangan-angan untuk meraih kekuasaan ini. Kemudian beliau mengatakan tidak jadi menulis dan Allah dan kaum mukminin tidak ridho kecuali untuk Abu Bakar. Maka ini isyarat yang lebih kuat dibanding dengan dalil-dalil yang tadi. Walaupun memang tidak ada nas yang jali terang-terangan mengatakan khalifah sepeninggal saya, pemimpin sepeninggal saya adalah Abu Bakar. Tapi ini tadi isyarat yang kuat. Kuat sekali. Baik. Kata Syekhuna di sini nas-nas yang beliau sebutkan tadi memang apa? Tidak menjadi nas yang jelas bahwasanya beliau khalifah min ba'dih sepeninggal Nabi. Wa innama hiya irsyadun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanyalah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam li ikhtiyarihi wa intikhabih agar Abu Bakar lah yang dipilih. Wa hadha huwas shawab. Inilah yang betul. Annal khilafah sabatat li Siddiq bil ikhtiyari wal intikhab. Bahwasanya kekhilafahan itu menjadi pasti untuk As-Siddiq dengan adanya pilihan dari para sahabat. Memang ketika para sahabat tidak memilih memang belum menjadi pasti Abu Bakar adalah khalifah mereka, walaupun Nabi sudah mengisyaratkan, karena ini sekedar isyarat. Makanya para sahabat khilaf tentang itu. Min ahlil halli wal aqd, dari para ahli syura. Wala yustaratu ayyubayi'a kullu ahad. Dan tidak disyaratkan setiap orang dari penduduk sebuah negara itu harus membaiat. Yaitu apa membaiat? Bal yakfi anhumul ulama wal a'yan. Namun cukup mewakili seluruh masyarakat adalah para ulamanya, para tokohnya, wal wujaha, para pembesarnya. Wa ru'asaul qabail, dan pemimpin-pemimpin kabilah. Wal baqi tabaun lahum, yang tersisa itu mengikuti mereka. Wa laisatil intikhabatul lati nasma'u anhul an. Namun bukan pola pemilihan raya yang kita dengar sekarang ini. Iya, agama kita dibuat susut dan mundur, sementara agama orang kafir yang dikedepankan. Ini salah. Hiya min hadzal bab. Yaitu apa? Dalam bab ini wahiyallati takunu an tariqil aswat, yaitu pemilihan suara, wal murasyihin, calon-calonnya dipilih, ditetapkan. Ini calonnya, kalau orang Indonesia bilang calon ya. Fatahtalitu fiha aswatul uqala wal majanin wan nisa wasibyan, sehingga tercampur di situ suara atau ucapan orang berakal, juga orang gila, perempuan dan anak-anak, semuanya dianggap jadi satu. Ini salah. Yang betul adalah apa? Cukup ahli syura dari kalangan para ulama, para pembesar dan sebagainya. Yang lain tidak ada urusan. Apalagi sampai orang kafir ikut-ikutan, tak boleh harusnya. Siapa mereka sehingga layak didengar suaranya, lalu suaranya disamakan dengan suara seorang muslim, satu dengan satu. Tak boleh, mereka tak ada apa-apanya, tak ada harganya. Allah sudah mengatakan orang kafir itu lebih hina daripada hewan. Tatkala mereka memang apa? Tidak menganggap Allah sebagai sesembahan yang satu-satunya sesembahan yang layak untuk disembah. Maka mereka memang hina, tak perlu suara mereka didengar. Ini harusnya ketika kaum muslimin masih memiliki kecemburuan yang besar untuk agamanya dan ketaatan untuk Rabbnya. Fahadhi tariqah laisat syar'iyah. Tadi belum selesai. Kullu hadhihi aswatun maqbulah inda ashabiha. Ini semua adalah suara yang diterima oleh apa? Orang-orang yang memang apa? Mengikuti demokrasi. Hatal majnun, sampai bahkan orang gila. Yasiru lahu saut, dia punya suara. Fahadhi tariqah laisat syar'iyah. Metode ini tidak disyariatkan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.